Lapisan permukaan tanah di mana sebagian besar akar tanaman berada disebut lapisan bajak. Biasanya berada pada areal 1 meter dari permukaan. Ketika kita memetik buah, dari mana nutrisi yang terkandung di dalamnya berasal? Sebagian besar nutrisi organik akan dipasok oleh fotosintesis, sementara sebagian kecil nutrisi lainnya berasal dari lapisan bajak. Saat buah dipanen, nutrisi di lapisan bajak diambil. Pencucian nutrisi organik dapat diisi ulang melalui penerapan bahan organik dan proses fotosintesis. Namun, pencucian mineral hampir tidak dapat diubah. Jadam telah menciptakan istilah pencucian mineral secara alami untuk merujuk pada jenis kehilangan mineral yang tak terelakkan ini. Pada tahun 1940-an di Amerika Serikat, ada pepatah yang mengatakan bahwa 1 apel sehari akan menjauhkan dokter, karena 1 buah apel memiliki semua mineral yang dibutuhkan seseorang dalam sehari. Namun hari ini, Anda membutuhkan 30 buah apel untuk menjauhkan diri dari dokter, karena apel saat ini jauh lebih miskin mineral. Banyak data menunjukkan fakta bahwa semua sayuran dan buah-buahan yang kita makan hari ini sangat kekurangan mineral dibandingkan dengan masa lalu. Mengapa begitu? Jadam melihatnya sebagai hasil dari proses pencucian mineral yang terus berlanjut. Setelah pertanian bergeser dari swasembada ke komersialisme, pencucian mineral telah menjadi semakin cepat. Ada yang mengatakan bahwa terdapat 18 unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jangan percaya ini, karena ini adalah kesimpulan yang didapat hanya oleh ilmu pertanian hari ini. Jika ilmu pengetahuan maju, maka akan lebih banyak ditemukan unsur hara tanaman yang esensial. Bagi manusia dengan minat sains yang objektif, jumlah mineral esensial sebenarnya lebih dari 70. Perhatikan, 10 tahun yang lalu jumlahnya 60. Ilmu selalu maju, kesimpulan dapat berubah. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dunia pertanian juga semakin luas. Ilmu pengetahuan sejati bukanlah sesuatu yang cukup dengan penemuan-penemuan yang dibuat hingga saat ini dan tidak berusaha untuk maju. Ilmu berteduh hanya di bawah kanvas karena harus selalu bergerak. Sayangnya, sebagian besar studi ilmiah saat ini lebih terfokus kepada kepentingan komersil daripada melayani kepentingan publik. Ya, ilmu baik itu sulit. Itulah sebabnya sangat penting bagi seorang petani untuk dapat menguasai keterampilan, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, yang harus selalu Anda lakukan adalah menggunakan akal sehat dan intuisi Anda secara maksimal. Selain pencucian mineral alami, ada juga pencucian paksa mineral. Jika pencucian alami adalah penghilangan nutrisi dari tanah, terutama karena buah-buahan mengambilnya, pencucian paksa mengacu pada proses di mana nutrisi dirampas karena praktek yang dilakukan petani dalam menghilangkan sisa tanaman. Saat akar tanaman meregang ke dalam tanah, akar memilih apa yang dibutuhkan tanaman dan menyerapnya. Perbedaan kandungan nutrisi setiap buah dicerminkan oleh perbedaan nutrisi yang diserap oleh akar. Nutrisi ini secara khusus dipilih dari kolam nutrisi yang ada di dalam tanah. Ada satu hal yang berulang kali ditanamkan oleh para ahli ke dalam pikiran petani, bahwa petani harus benar-benar menghilangkan sisa tanaman untuk mengurangi penyakit dan hama pada musim berikutnya. Mereka menyebutnya sanitasi lahan. Jadi, dengan niat baik, para petani dengan rajin membuang sisa-sisa terkecil dari residu. Mereka berharap bahwa mereka setidaknya akan menghemat uang dari pengurangan penggunaan pestisida pada musim tanam berikutnya. Sekarang, anggaplah yang dikatakan para ahli itu benar, maka jumlah pestisida yang digunakan setiap tahun seharusnya terus berkurang, sehingga hanya sekali atau 2 kali dalam satu musim sudah cukup. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Setiap tahun, petani semakin terjerat dalam perangkap pestisida. Apalagi bukti yang bisa kita harapkan? Sistem pertanian saat ini pada akhirnya mendorong petani untuk menghilangkan nutrisi dari tanah. Siapa pemenangnya? Sudah jelas, perusahaan pupuk dan pestisida.
Praktek pertanian saat ini membuat tanah kekurangan nutrisi dan membutuhkan lebih banyak pupuk dan pestisida yang dibeli dari toko. Ini adalah lingkaran setan. Penyakit pada tanaman dan tanah harus ditanggapi dengan dingin. Semua orang terkena virus flu, tetapi orang sehat tidak tertular. Jika tanaman dan tanah dalam kondisi sehat, mereka tidak akan mudah menjadi mangsa elemen pembawa penyakit yang selalu ada. Beberapa berpendapat bahwa kesehatan sangat dipengaruhi oleh DNA. Tetapi itu tidak benar. Bahkan DNA dapat berubah sesuai dengan lingkungan. Kesehatan bukanlah kebetulan atau nasib baik. Itu adalah hasil dari usaha. Bagaimana Anda makan, minum, berolahraga, menggerakkan tubuh Anda, dan mengoperasikan pikiran Anda, semuanya penting. Bukan karena tanaman sial sehingga mereka jatuh sakit. Lihatlah pada lingkungan seperti apa tanaman Anda berada. Pencucian mineral secara alami dan paksa sedang berlangsung di dalam tanah. Segala macam kontaminan kimia sintetis masuk ke lingkungan tanah. Jika Anda ingin menanam padi dengan baik, gunakan jerami dan sekam padi sebagai pupuk daripada membeli pupuk lain dari pasaran. Orang-orang mengikuti dan mempraktekkan bentuk pertanian yang mahal, namun mengeluh bahwa pertanian mereka mahal. Pertanian yang memperlakukan sisa tanaman sebagai limbah adalah pertanian tanpa akal sehat. Ada beberapa pendukung pertanian tanpa input. Mereka menyebut metode mereka sebagai zero input farming method. Mereka berpendapat bahwa mereka bisa bertani tanpa menambahkan apapun, tanpa nutrisi, tanpa air, tanpa apapun. Kelihatannya banyak petani tertarik pada teori semacam ini. Tetapi bagaimana omong kosong semacam ini bisa mendapatkan popularitas? Kecuali Anda akan bertani hanya beberapa tahun, teori ini mungkin masih bisa diterapkan. Zero input bahkan tidak terjadi di alam, karena semua daun dan buah jatuh ke tanah. Mereka dirombak dan nutrisi didaur ulang. Proses alam saja bahkan bukan zero input. Ini adalah daur ulang yang lengkap. Nutrisi selalu tersedia dan tetap berada dalam lingkaran tertutup. Pertanian manusia memiliki proses akhir yang berbeda. Di sini, manusia mengambil semua buah. Terkadang buah dipanen lebih dari sekali dalam setahun. Akibatnya, tanah dieksploitasi dan siklus nutrisi jelas terputus. Lalu bagaimana pertanian dapat bertahan dengan zero input tanpa mengkompensasi apa yang telah diambil oleh manusia? Intervensi manusia untuk kerusakan yang disebabkan sangat diperlukan, karena proses akhir pertanian kita tidak sama dengan alam. Di alam, semua makhluk berbagi, sementara manusia dalam bertani kita mengambil semuanya. Jangan mencari keajaiban dalam bertani. Apa yang dikeluarkan perlu dimasukkan kembali. Fotosintesis berasal dari matahari, udara, dan air. Ini merupakan sumber daya tak terbatas. Namun itu tidak sama untuk mineral. Mineral adalah sumber daya awal. Seperti minyak yang dipompa keluar dari bumi, apa yang diambil akan dikeluarkan dan tidak diperbarui dengan sendirinya. Mereka tidak direproduksi tanpa henti melalui pengoperasian matahari, bumi, dan air. Pertanian tanpa input dapat berhasil untuk waktu yang singkat jika tanah mengandung unsur hara yang berlebihan dan masih mungkin untuk dieksploitasi. Tetapi ini tidak bisa berlangsung selama puluhan apalagi ratusan tahun. Jika metode zero input adalah metode yang berhasil, maka leluhur kita telah melakukan hal-hal yang tidak perlu selama 4.000 tahun terakhir. Beberapa pendukung pertanian zero input dari Jepang menggunakan cuka untuk pengendalian hama. Secara harfiah, itu bukan zero input. Menerapkan cuka bagaimanapun adalah input. Jadam secara ketat menganut pemikiran ilmiah. Seperti yang dikatakan Adam Smith, ilmu pengetahuan adalah penangkal yang hebat dari racun antusiasme dan tahayul. Berapa banyak mineral yang telah diambil dari tanah kita melalui proses pencucian alami? Sangat sulit untuk diukur, bahkan oleh para ilmuwan. Tetapi, mengambil tampilan super mikro dapat memberi kita wawasan. Mari kita lihat masalah pencucian ini dari pandangan global. Lebih mudah untuk mengetahui
kemana mineral yang diambil dari tanah kita akhirnya hilang, yaitu ke laut. Selama ratusan tahun, tanah kita telah mengalami pencucian nutrisi. Untuk menyembuhkannya, kita akan mengambil nutrisi dari laut. Kandungan mineral air laut sangat mirip dengan cairan ketuban ibu. Mineral plasma dalam tubuh manusia sangat mirip dengan cairan tumbuhan laut dan air laut. Itulah sebabnya para ahli biologi mengklaim bahwa fauna maupun flora yang berasal dari laut sangat baik untuk kesehatan. Sampai saat ini, 83 elemen telah ditemukan hadir di air laut. Kebanyakan unsur penyusun bumi adalah air laut. Tidak hanya magnesium, kalsium, kalium, dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan tanaman, tetapi juga berbagai mineral lainnya seperti mangan, molibdenum, kobalt, selenium, dan germanium. Sekitar 100 juta mikroorganisme laut hidup dalam 1 ml air laut. Itu membuatnya menjadi bahan yang sangat baik untuk dicampur dengan larutan mikroorganisme jadang yang dibiarkan dari mikroorganisme yang dikumpulkan dari leaf mold. Jika Anda mencampur dua jenis air bersama-sama, maka pada dasarnya Anda memiliki semua keragaman yang ditawarkan bumi, dari darat dan dari laut. Bisa jadi, jika Anda melakukan aplikasi JMS dan air laut, Anda tidak memiliki lagi masalah cendawan patogen tanaman. Mari kita memanfaatkan air laut dengan baik untuk melawan pencucian nutrisi dari tanah kita. Perhatikan bahwa karena air laut mengandung sekitar 3% garam dan cairan tumbuh-tumbuhan sekitar 1%, Anda harus mencampur air laut dengan air biasa 30-100 kali lebih banyak. Ini untuk mencegah kerusakan garam pada tanaman, serta mencegah akumulasi natrium dan klorin dalam tanah. Jada merekomendasikan penggunaan 200 liter air laut atau 6 kg garam laut untuk 1 hektar lahan.